Oke, mungkin kita mulai aja ya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Kak. Iya, gini. Sebelumnya sorry karena ganggu waktu kalian malam-malam, tapi ini paling cuma, Aman Kak. ya ini cuma diskusi sebentar aja kok. Kemarin itu kan ceritanya aku sama Sabrina udah ketemu sama Pak Zain sama Bu Alicia terkait praktikum ini. Ada beberapa yang mau aku sampaikan ke kalian. Yang pertama itu terkait laporan. Jadi, Pak Zain itu maunya di akhir itu laporan dijadikan satu dijilid, seperti yang kemarin aku udah sampein. Nah, jadi nanti kan kita per modul itu ada tugas pendahuluan LS sama LA. Nah, jadi tugas pendahuluan itu nanti jadi bab satu, terus bab 2 itu nanti ada studi kasusnya itu nanti soal-soal yang kita kasih. Terus bab tiganya itu baru hasil dan pembahasan itu yang dia kerjain kayak entah kalkir dia dan penjelasan-penjelasan hasilnya itu masuk ke bab 3 kayak gitu. Jadi nanti laporan ini kan kemarin dia buatnya tugas pendahuluan polos gitu kan. Nah, nanti dibuat aja suruh tugas pendahuluan itu dikasih bab satu gitu di atasnya. Jadi nanti waktu ngumpulin laporan akhir, setiap modulnya itu dijadiin satu gitu. Kayak krismin istilahnya. Kayak gitu. Nanti tolong disampaikan ke praktikannya. Mungkin kita mulai dari minggu besok lah ya kalau bisa. Yang hari Senin join nggak aspraknya? Join itu Kak. Ada Johannes. Join Oke. Kak. Nanti tolong dikasih tahu ya ke anak aspraknya atau dari sekarang aja karena kan dia mau ngerjain TP kan. Biar nanti dibuat yang rapih gitu. Berarti soal-soal itu kan biasanya kita cuma ngeprint doang kan, soalnya di print terus jadiin satu di staples. Sekarang kemungkinan nanti soalnya itu dia tulis tangan gitu biar rapi. Soalnya kalau ngeprint itu kan kita satu lembar itu cuma satu soal. Jadi nanti kita jadiin satu aja misal ada beberapa soal langsung aja dimasukin dalam bab studi kasus itu. Gimana? Ya, lanjut Chester. Kak, ini aku ada bertanya agak lumayan banyak, cuman satu-satu lah ya Kak. Bisa mungkin Ya, Kakak jawab. Nah, untuk yang pertama itu kan ada TP, Lapsem, LA itu digabung jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu kan berbeda Kak antara ketiga itu. Nah, untuk jarak itu tadi Kakak bilang kalau misalnya misalnya TP dikasih bab satu. Nah, menurutku Kak itu kurang rapi lah. Apa mungkin bisa kita gunakan misalnya sebelum masuk ke TP, ke Lapsem dan LA itu kita beri lembar baru yang mungkin tulisannya bab satu gitu. Biar bisa lebih rapi gitu aja sih, Kak. oh berarti jatuhnya gini ya. Nanti si TP itu dia disalin ulang gitu untuk LA gitu ya? Bukan Kak, itu kan Kakak misalnya bilang TP dari modul 1 sampai modul 10 itu bakal dikumpul jadi satu. Nah, sebelum masuk ke TP modul 1, jadi nanti ada lembar kayak misalnya yang isi tulisannya itu bab satu pendahuluan, baru masuk ke TP-nya. Dibanding kita nulis bab satu tuh ditulis di atas margin itu, di atas apa? Atas TP-nya itu, Kak. Karena Oke, kayak oke. kurang rapi aja gitu. Berarti kalau enggak kita ubah di subbabnya aja kali ya. Misal kita besok modul 7 ya. Modul Iya, 7 Kak. berarti nanti TP kita tuh 1.7 gitu. Gimana? Berarti untuk penamaan itu tetap di atas berarti, Kak. Apa gimana? Enggak, kayak subbab aja. Jadi enggak ada yang besar bab satu gitu. Nanti kita buat lembar, satu lembar gitu kan maksud kamu, Chester? Heeh. Ya oke, kita tabung lah ya. Nanti coba kita tanya yang lain lagi. Siapa tahu ada ini. Habis itu apa lagi? Nah, pertanyaan kedua, Kak, eh soal-soal ini kan mereka akan tulis ulang. Nah, itu tulis ulang per modul itu misalnya modul satu dia muatnya 1,5 halaman. Nah, baru masuk ke modul berikutnya apakah itu di lembar baru atau semua soal itu digabung aja, Kak? Setiap full 1 halaman. Sebenarnya kalau mau rapih itu kan jadiin satu kan semua modul, tapi kan Iya, Kak. kasihan. Jadi nanti nggak apa-apa deh misalnya hari ini ada cuma berapa soal, ya udah dimasukin aja gitu. Yang penting dia jadi satu, dalam satu kesatuan gitu.
Oke Kak, Gimana? copy. Itu aja kok. Iya. Terus tadi Johannes, jadi nggak? Mungkin nanti aja Kak belakangan. Oke, Aska. Mau nanya Put, Hmm? ini emang harus dibikin bab 1, bab 2 sekian gitu ya? Kenapa nggak per modul aja gitu? Emang harus per Nah, bab? iya, kan kemarin tuh ceritanya aku udah nunjukin kan semua ini kita kan dari dulu-dulu kan kita emang kayak gitu kan sistem penulisannya. Nah, dari Pak Zen itu dia tuh kayak gimana ya? Kalau laporan kita masih kayak gini, itu tuh kayak ngecer gitu loh. Jadi nggak ngecer dan nanti juga bakal hilang gitu loh. Jadi di akhir itu nggak ada bukti fisik bahwa kita itu ngikutin praktikum selama 1 semester gitu. Dia tuh kayak maunya kayak apa jatuhnya ya? Kita nggak pernah kan kayak gini kayak fisdas kidas gitu jadiin satu gitu. Maunya nanti di akhir, jadi tuh nanti di akhir di depan itu kita buat cover sendiri. Misalnya cover laporan praktikum Geostruk 2026 2000 ini gitu kan. Terus kita nanti tugas asprak juga tambahan lagi di akhir laporan semua laporan mereka kita buat lembar pengesahan. Jadi nanti satu shift itu kan ada beberapa orang. Nanti dibagi orangnya. Jadi misal Aska megang 5 orang. Jadi nanti di laporan akhir mereka yang udah dijadiin satu itu kamu yang bertanda tangan bahwa kamu yang apa ya? Yang bertanggung jawab gitu loh. Asprak yang bertanggung jawab bagi mereka. Nah, nanti ditanda tangan juga sama Pak Zain gitu. Gitu Aska. Kirain emang masih bisa diubah. Maksudku gini, misal kena perhatikanku kusuruh ini per lapra itu digabung jadi satu kan. Mau itu lapsem, tugas pendahuluan jadiin satu di laporan akhir. Nah, disitulah udah disrepres juga sebenarnya di situ. Nah, itu udah rapi juga kalau yang perhatikanku ya, yang geostroke. Nah, kenapa nggak per modul aja gitu. Modul 1 misal dibatasi, untuk modul 2 dibatasi juga. Kayak ini pembukuan skripsi, kan itu per bab itu kan ada pembatasnya. Betul juga dibilang Chester. Jadi per modul di ini di apa ada pembatasnya gitu. Gitu sih. Kira masih bisa diubah. Kalau dari Pak Zen itu kemarin mintanya kalau TP dijadikan satu TP semua gitu. Jadi full TP-TP itu dari modul 1 sampai 8. Nanti di soal-soal itu dijadiin satu juga dari modul 1 sampai seterusnya gitu. Sama hasil itu dia maunya hasilnya dijadiin satu gitu. Kalau per modul gitu kan istilahnya TP LS LA lagi baliknya TP LS LA gitu kan. Nah, beliau itu maunya digabung gitu TP TP LA LA LS LS kayak gitu. Gitu Aku mikirnya Aska. gini sih. Kalau memisah gitu, ibaratnya modul itu terpisah juga jadinya. Jadi kalau semisal mau dibaca lagi atau dilihat lagi, misal bab modul 1 dipisah, lihat lagi modul 2 gitu, per babnya gitu. Jadi jauh-jauh jaraknya gitu. Kalau pertimbanganku kayak gitu tadi. Soalnya kemarin kayak gitu sih Pak Zen mintanya, tapi coba deh kalau dari Sabrina gimana, Sab? Sabar ya Fakih. Sabrina Sabrina? tidur itu. Tidur, oi. Oh, masih di jalan kali. Masih di jalan kali. Coba Fakih dulu aja sambil nunggu Sabrina. Kalau aku bukan ngasih saran sih Kak, cuman mau nanya, ini yang diperintahkan Pak Zain itu untuk mulai dari modul ke-7 sampai seterusnya atau dari modul 1 yang mana berarti praktikannya harus nulis ulang lagi gitu dari Dari 2 modul sampai 1 Ki. Oh, agak, udah agak dijawab ya, kasihan ya. Sab. Dia tuh, Bapak itu maunya sebenarnya terserah dari modul berapa aja, yang penting di akhir laporan yang beliau terima dan ditandatangan itu sesuai sama yang beliau minta yang tadi aku bilang. Makanya aku ngasih tahu ke kalian dari sekarang biar biar maksudnya biar praktikannya tuh nggak terlalu banyak ngulang gitu.
Berarti kan dari modul sekarang dia udah bener gitu kan. Jadi dia nggak terlalu banyak mengulang yang kemarin biar lebih rapih kayak gitu. Kayak gitu, Fakih. Terus ini juga harus tulis tangan semua ya Kak, nggak boleh ada yang print sama sekali gitu. Iya. Untuk modul 6 gimana? Kan modul 6 lapsomnya itu kan software gitu Kak. Kalau itu nggak apa-apa. Kalau software Oh, nggak apa-apa. Maksudnya kayak soal-soal itu kan bisa ditulis tangan tuh. Soal-soal kayak gitu nggak apa-apa ditulis tangan. Tapi kalau emang kita kan kemarin yang Dips itu kan ngeprint kan, itu nggak apa-apa di print. Kalau kayak gitu nggak apa-apa di print. oh, oke Kak. Itu aja dulu Kak, makasih. Oke, Sabrina, Kedengaran? kedengaran Sab, lanjut Sab. Nah, itu dari Pak Zen kemarin itu sebenarnya kalau untuk tulis tangan itu untuk kerapian aja sebenarnya. Kalau kita ngeprint itu kan dia istilahnya jadi kurang rapi. Makanya kayak dibilang Putu kita dari sekarang dikasih tahu biar praktikan kita itu nggak terlalu banyak mengulang nanti, nggak terlalu banyak merombak untuk sampai akhir. Nah, dari Pak Zen sendiri kemarin itu ngomongnya sebenarnya kayak dibilang Putu, pendahuluannya sama-sama pendahuluan. Misal dari modul 1 sampai modul 10 kan kita nanti, berarti 1.1 itu modul pendahuluan judul apa gitu. Baru 1.2 pendahuluan judul apa gitu. 1.2 pendahuluan modul 2 gitu. Sampai nanti di lapsem baru di LA dari Pak Zennya sendiri tuh ngomongnya kayak gitu kemarin. Iya Ki, lanjut deh. Guys, lanjut Ki, Kalau langsung ngomong aja kita. kalau untuk pretestnya itu dimasukin juga atau enggak Kak? Kalau pretest nggak usah. Di laporan di akhir nggak usah. Oke Kak. Oh ya, sama kan kita di depan LA, LSTP itu kan ada cover kita sendiri yang kita nilai-nilai itu kan. Nah, itu nanti waktu digabungin jadi satu, itu dicopot aja. Tapi harus udah diinput dulu ya nilainya. Ada lagi nggak guys? Nah, sama ini, nanti kan kalau misalnya udah jadi satu, kita itu harus ada kayak cover yang untuk semuanya gitu loh, yang harus kita edit di Canva. Di Canva lah bisa kita edit untuk bisa kita buat praktikum geologi struktur gitu di tahun berapa, supaya untuk jadi cover awalan dari semua kolektif cover kita ini ke praktik apa sih lapor kita ini gitu. Dari Pak Aziznya itu kemarin kayak gitu, baru nanti kita buat lembar pengesahan. Nanti dari asprak-asprak itu kan masing-masing CV itu kan ada 3 aspraknya. Paling nanti kalian dari asprak-asprak itu dibagi aja. Misalnya 10 untuk si Fakih, 10 lagi untuk si Dayat gitu. Per shift aja nanti dibagi-bagi untuk meng-ACC laprak anak-anak kalian yang udah dikolektifin itu. Lanjut Chester. Kak Sab, itu nanti kalau misalnya minta ACC itu kan misal di satu shift itu kan ada 3 aspek toh. Nah, itu nanti barengan apa gimana, Kak? Gini, kalau nama aspraknya itu tetap aja dibuat semua, tapi nanti waktu pengesahan ACC-nya itu kalian bagi aja anak praktikan kalian. Misalnya nanti shift kamu Chester, kamu bagi nih 10 atas nama ini di kamu ACC-nya, 10 di atas nama ini di Putu ACC-nya gitu. Jadi kalau untuk nama di lembar pengesahannya tetap mewakili nama kalian bertiga, tapi nanti untuk penanda tanganannya kalian membagi anaknya gitu. Oke, Kak, kopi. Lanjut Jo. Maaf Kak, ini aku mau ngulangi aja terkait yang sistematika untuk keseluruhan. Jadi kan yang pertama itu kan tadi TP, di mana TP-nya itu bab 1 itu semua TP dari bab modul 1 sampai kesekian. Nah, terus tadi ada Kak Sab bilangnya kayak 10.1 untuk bab 1, 10.2 untuk bab 2 dan seterusnya. Nah,
Sementara di lembaran yang paling pertama kan itu udah penuh ya Kak. Apakah itu diulang di lembaran pertama atau ditulis di atas marginnya atau gimana Kak? Sorry ya Kak kalau terkesan mengulang pertanyaan, cuman tadi masih putus-putus Kak. Jadi nanti gini aja, kayak bab 1 gitu, itu nanti kita 1 lembar halaman besar aja, bab 1. Nah, caranya untuk kita ngebedain dari modul 1 sampai modul terakhir, kita pakai penomoran subbab aja. 1.1 misal tentang struktur penyerta sesar gitu, berarti terus TP mereka lah. Terus berarti 1.2 misal tentang pemetaan geologi. Nah, itu TP mereka yang modul 2 kayak gitu, Ju. Jadi nanti misal ini kan kita di modul 7, berarti nanti 1.7 judulnya apa gitu baru TP. Itu dalam 1 halaman yang subbab. Kebayang nggak, Jo? Lanjut Chester. Jujur Kak, aku masih bingung penamaan subbab itu diletakkan di mana Kak? Kayak mana ya? Oh, sabar, aku share screen aja kali ya. Word ini misal Word ya. Tapi nanti kalau kalian misalnya ada masukan, langsung bilang aja kita diskusi ya. Oke Iya, Kak. nggak apa-apa kalau ada masukan lain, nggak apa-apa soalnya dari Pak Zen juga itu nggak yang terlalu harus mengikut banget untuk tata cara iniannya. Yang penting sesuai sama struktur beliau gitu. Soalnya ini kan bab 1 kan. Nah, maksud aku ini tuh dibuat besar aja. Aduh, kurang besar. Nah, gini maksud aku. Nah, tapi ini nanti tengah ya, gini, set gitu kan. Habis itu baru di sini subbab 1.1. Ini modul 1 lah ya, judulnya apa bla 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 bla. Kok ininya gini sih? 1.1. Terus di sini adalah penjelasannya 1.1.1 dan seterusnya. Baru nanti di sini habis itu baru di sini modul 2. Nah, di sini ada penjelasannya 1.2.1 bla bla bla. Gitu. Bentar Kak. Yang paling kiri itu yang lembar bab 1 itu berarti itu lembaran baru kan Kak? Itu tulis tangan. Ya, Nah, maksud aku yang ya, maksud aku kenapa dipisahin kayak gini karena kan mereka sebelumnya itu udah ngerjain TP kan dan TP mereka itu pasti deket langsung sama apa sih namanya? Garis margin. pinggir itu margin. Jadi Ah. nggak bisa nulis di atasnya lagi kan. Jadi biar dia modul-modul kemarin tuh nggak terlalu ngulang, kita buat aja di lembar baru bab 1 kayak gini. Habis itu nanti tinggal dikasih penomoran gini aja. Gimana? Berarti penomoran ini di atas di luar margin ya Kak? Di luar margin. Yang ini Iya. di dalam margin. Di dalam Tapi margin. Berarti dia gak buat muat lembaran gak baru sih lagi Kak. Kak? Oh iya ya. Gak muat Kak masalahnya. Atau yang untuk yang udah dibuat ya? Iya. Kalau untuk yang dibuat, kalau ditaruh di luarnya gimana? Aman aja sih Kak. Cuman kalau kita mau buat di luar untuk yang sudah dibuat, nah untuk menjaga konsistensinya ya udah sampai modul 10 di luar margin aja Kak. Tapi nggak rapi ya. Tapi agak aneh ya kalau di luar margin kita buat ya. Iya Kak, apalagi kan ada beberapa shift tuh yang nggak pakai margin. Nah, Elsa coba. Weh, ini harus kali ya dibuat agaknya mengamuk cok nanti praktikan itu. Maksudku, kenapa nggak kita buat kayak gini tuh mulai dari bab minggu ini aja. Yang bab berlalu, biarlah berlalu. Gak bisa ya setuju kayak Kak, setuju. Masalahnya gini kita
tahu sendiri Pak Zen kayak mana. Kita juga kasihan sebenarnya nengok praktikan itu. Tapi dari Pak Zen itu tuh emang maunya begitu, biar ada kolektifnya nanti, ada pertinggalnya buat untuk dilihat-lihat gitu. Iya, maksudnya itu tuh nanti yang dimulai ke anak-anak itu si cover bab 1 ini aja. Nanti ke modul berapa nih minggu ini? Minggu 7 ya. Jadi nanti langsung 1.7 aja gitu loh. Gimana? Kalau kayak gitu tuh lebih enak ngebriefingnya. Karena kayak gini kita aja bingung mau taruh di mana, di luar mana. Belum lagi ada yang mungkin dia marginnya ditebelin, terus udah habis lah space-nya. Masa dia harus ngulang gitu loh. Kalau di luar juga tadi kalian bilang kan jelek. Masuk, Nah, Bu. betul kata Semhas itu terlalu formal padahal cuman judul. Kan cuman bukti kan. Kalau untuk bukti menurutku dengan dikumpulkan aja dan ditulis bab 1 sebenarnya udah bukti tanpa harus dibuat 1.1 sekian gitu loh. Toh juga bapaknya infonya telat. Jadi mau bagaimana begitu ya. Ya sekarang lah yang cuma bisa dibuat di modul minggu depan. Kalau yang lalu-lalu menurutku cukup PR lah gitu. Kita juga sebagai asprak menjelaskannya pun bingung gitu loh. Itu sih izin. Kalau enggak gini Bang, gini aja ya. Kan ini udah ada 6 modul yang udah ya. Jadi yang 6 modul itu ya udah nggak usah buat penomoran kayak gini. Tapi nanti waktu nyusun bab satunya ini diurut bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 gitu diurut aja TP mereka. Sepakat, Terus Kak. modul 7 baru dirapiin gitu. Tapi yang LS itu kan soal dia itu ngeprint kan kebanyakan. Kalau ngeprintnya itu gambar, menurut aku masih aman. Tapi kalau untuk soal-soal yang cuma satu halaman satu soal itu gimana menurut kalian? Bentar, Kak. Untuk lapsem ini itu masuk ke Bab, bab berapa, Kak? 2 ya? bab 3 nanti bab Lapsem 2 studi bab kasus. 2. Studi Bab 2. kasus. Terus yang soal-soal yang mereka tulis ulang bab 3, Kak? Gini, studi kasus itu semua soal yang ada di modul itu. Terus lapsem sama LA yang penyelesaian pengerjaan itu masuk ke bab 3 hasil pembahasan mereka. Tapi diurut tetap soal soal LA gitu. Ya udah kan Gimana? tinggal Diurutin. masukin aja nggak sih, Ya, Kak? tinggal Nggak usah diurutin. tulis ulang Enggak, lagi. maksud aku yang seterusnya dari modul 7. Bisa. Dari modul 7. Biar rapih gitu maksud aku dari modul 7 dan seterusnya itu biar rapih gitu. Kalau yang kemarin kan oke lah, oke. Masih aman karena kan alasannya juga ada kan baru dikasih tahu. Tapi modul dari sekarang sampai besok maksud aku biar rapih gitu. Gimana? Kak izin nanya, Iya, masuk. berarti Kak yang untuk modul 1 sampai modul 6 itu di bagian bab 2 itu semua LS sama LA tapi soalnya aja yang bekas print kan Kak. Tapi kalau udah di Iya. modul 7 sampai sekian itu ditulis tangan soalnya kan Kak. Iya, tapi nanti suruh kasih penomoran ya. Misal di LS itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu LS mereka. Nanti di bab selanjutnya itu kan jawabannya kan, itu nomornya sesuai sama soalnya. Nanti urutannya nggak rapi kan kita juga bingung liatnya. Dikasih nomor gitu ditandain. Oke Kak, makasih Kak. Mm. Masuk, Dok. Oke, sebenarnya aku mau nanya sih sebelum aku leave karena ada kegiatan juga. Iya. Jadi aku mau nanya, eh, mau mastiin lagi. Berarti kita ini apa ya? Buat 3 pembukuan nggak sih jadi jatuhnya? Jadi kayak bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Bener nggak sih? Apa aku salah? Apa dijadiin satu memang benar-benar diklip jadi satu gitu? Jadi satu. Jadi kayak Oh, satu jadi buku satu. gitu, Dok, nanti jadinya. Oh, oke, oke. Mungkin kalau aku sarannya ini sih setuju sama si Nopal tadi karena apa? Karena
kan gunanya kita untuk praktikum juga kan untuk menimba ilmu ya, pasti yang pertama. Dan bukan untuk formalitas kita mendapatkan nilai dan memenuhi SKS saja gitu. Tapi menurutku kenapa kenapa harus dipisah gitu kayak pendahuluan terus eh, apalagi tadi LS terus LA gitu. Kenapa nggak disatuin tuh per modul aja yang dibilang Opal tadi? Kenapa? Karena kalau kita mau buka lagi, mau kita belajar lagi tentang geologi struktur, misalnya kan siapa tahu ada orang ambis gitu kan mau belajar lagi, ya dia bacanya nggak bolak-balik gitu loh. Jadi kayak pas dia buka halaman pertama, ya udah langsung mundur satu apa aja yang dibahas, mulai dari studi kasus, mulai dari bab satu dia, pendahuluan dia dan segala macam. Nah itu selesai di bab satu, dia nggak buka bolak-balik awal awal bab satu, awal terus terakhir nanti LS lagi, studi kasus dan segala macam. Nah menurutku itu agak ribet ya, karena kan sesuai tadi apa ya Pak Zen bilang juga tadi kan bilang biar nggak bercecer, malah justru menurutku ini malah berceceran gitu loh. Kenapa? Karena ya bacanya aja udah bolak-balik gitu loh, kayak depan ke belakang lagi terus tengah belakang lagi gitu loh. Jadi menurutku dipisahinnya itu jangan per bab gitu, jadi per modul gitu. Itu aja sih menurutku. Tapi mungkin saranku ke Putu dan Sabrina mungkin bisa diskusiin lagi sama Pak Zen. Dan yang terakhir mungkin kenapa nggak Pak Zen sendiri yang langsung turun untuk membriefingkan ke kita, ke praktikan. Se ini ya, se apa? Se selepas itukah dosen ke kita gitu. Menurutku beda sama yang waktu kita jadi praktikan ya. Aspra itu udah diajarin sama dosen GL gitu loh. Itu sih menurut aku kekecewaan aku dari sendiri. Terima kasih. Gini, kalau yang per modul itu, aku kemarin sama Sabrina udah ngomong. Jadi aku sama Sabrina kemarin ngomong kayak, ya udah babnya itu nggak per bab, tapi setiap modul tuh jadi satu, udah dijilid, tambah cover, tambah gitu pengesahan kan, enaknya kita ngomong. Tapi kata beliau gini, ini kan kita mau buat laporan akhir. Dia nggak mau laporan akhir ada di dalam laporan akhir gitu, Dok. Jadi dia maunya dirombak dijadiin satu laporan kayak gitu. Kalau per modul itu dia merasa ada laporan di dalam laporan kayak gitu, Dok. Iya sih, kalau ya terserah lah pola pikir Pak Zen gimana cara pikirnya, beda sama kita kan. Iya, aku Ya juga tapi, udah gitu, ah, karena kan iya sih. kasihan juga kan praktikan. Aku juga udah mikir, kalau udah sempet mikir, tapi kayak gitu. Iya, ya udah kalau memang kayak gitu ya udah. Soalnya kan memang bukan kita lagi yang kerjain kan, memang mereka yang kerjain gitu. Terus kalau misalnya saran lagi nih, kalau misalnya jumpa lagi nanti di ruang prodi Putu sama Sabrina, suruh aja dia itu langsung buat meet-nya gitu. Jangan 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 kalian yang jadi utusan. Orang eksplorasi aja Pak Denny langsung turun untuk briefing praktikan, masa beda kelas. Itu aja sih. Thank you. Oke, oke. Oke, Dok. Maaf ketinggalan. Mau nanya dong, boleh nggak? Nggak, kurang jelas, Pi. Yang maksudnya laporan dalam laporan itu maksudnya LA-nya bakal dipisah atau gimana ya? Enggak, tadi kan kita maunya itu awalnya ya udah laporan akhir yang diminta, pelaporan akhir itu ya udah di modul 1 ditambah modul 2 tambah modul 3 tambah modul 4 dan seterusnya dijilid jadiin satu gitu kan. Nah, itu nanti jadinya ada laporan dalam laporan. Jadi maunya itu dirombak TP gitu. Terus studi kasus soal-soal itu jadiin satu, soal-soal penyelesaian kayak gitu. Oke, Dok, terima kasih. Kayak gitu, Pi. Untuk laporan ada yang mau dibahas lagi nggak? Cukup, Kak. Oke, mungkin nanti kalau ketemu lagi aku bakal bahas tentang yang masukan-masukan kalian tadi ya terkait arahan dan lain-lain karena sebenarnya
Dari modul 1 itu ya nanti digituin Sofia. Sebenarnya dari modul 1 itu bahkan dari sebelum modul 1, dari penentuan modul. Dari penentuan modul, durasi kita praktikum, itu benar-benar kita sebenarnya dilepas tanganin. Makanya dari aku sama Sabrina mau nggak mau ngikutin GL. Jadi kalau kalian misalnya ketemu anak GL atau dan sebagainya lah kan, kayak TP kita, tugas pendahuluan kita, terus LS kita, LA kita, itu sebenarnya kita masih nyontek dari GL semua. Dan karena dosen kita nggak ada nyediain soal, nggak ada nyediain video pembelajaran, dan nggak mungkin kita yang ngebuat gitu loh. Jadi mau nggak mau masih gituin GL semua. Dan ini sebenarnya aku emang merasa kecewa karena ini termasuk telat banget ya, baru ngomong sekarang, baru ngasih arahan sekarang, bukan dari awal, karena yang aku lihat Pak Zain sama Bu Alis ini kurang koordinasinya berdua. Jadi Pak Zain itu mencari informasi sendiri, Bu Alis dia nggak tahu apa-apa, kayak gitu. Iya, benar. Jadi mereka itu kan dari awal sebenarnya Pak Zain baru ngomong sekarang karena setelah UTS itu kan Pak Zain yang udah masuk. Yang dari awal kemarin itu kan Bu Alis. Sedangkan Bu Alis ini itu yang emang nggak terlalu berat-berat banget untuk kita yang seperti Pak Zain sekarang ini gitu. Jadi dia udah benar-benar ngelepas kita kalau dari Bu Alis ya kemarin, baik dari modul, baik dari shift praktikannya itu benar-benar dari dosen sendiri itu nggak ada yang nanya gitu ke kita. Jadi kita benar-benar buat sendiri berdua kemarin sama Putu, dari penentuan modulnya sampai tempat-tempat ekskursinya nanti mungkin itu dari kita semua. Jadi setelah Pak Zain masuk, jadi Pak Zain ini ada gebrakan baru lagi, tapi terlambat karena Pak Zainnya baru masuk sekarang. Mungkin dari kita itu semua memang kecewa, mungkin karena kita juga baru lepas dari GL kan, mana juga kita nggak ada modul pembelajaran, kita nggak ada video pembelajaran, bahkan dari dosen sendiri itu nggak ada pelatihan sama sekali untuk kita asprak. Jujur kalau dari kami kemarin waktu kami gabung di GL, kami setiap minggu sebelum masuk ke praktikum modul selanjutnya itu kita ada pelatihan. Jadi mau gimana lagi, mungkin karena pertama kali kita pisah dari GL, jadi mungkin masih kayak gini. Nanti ke depannya mungkin bisa kita bilang sama Pak Zainnya atau Bu Alisnya untuk bisa ngembangin lagi. Tapi dari kita sendiri asprak jujur nggak sanggup ya kalau dari kita yang buat video pembelajaran, buat modulnya dari awal. Jadi ya kayak gitulah guys, mau gimana lagi. Itu sih mungkin aku say sorry lah ya buat kalian, kayak tiba-tiba ganti kayak gitu. Terus aku mau bahas tentang praktikum kita besok. Praktikum kita besok itu kan ada buat lintasan ya. Kalau kita lintasan kemarin kan kita dari lab kita, terus ke Embung C, terus balik lagi kan lewat kebun-kebun itu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak ada singkapan ya, istilahnya kita kemarin juga buat singkapan itu buat sendiri, Betul, Kak. baru ada tanah kita anggap singkapan kayak gitu. Nah rencananya itu untuk kita buat lintasan kita geser ke Embung E karena kan lebih jelas gitu, ada lintasannya, ada perlapisannya, kita bisa ngukur pakai kompas benar-benar kayak gitu. Kayak gimana menurut kalian? Atau ada opsi Sepakat. tempat lain yang di ITERA gitu, biar nggak terlalu keluar dari ITERA. Sepakat, Karena Kak. kan atau ada di pojok ITERA lainnya yang ada batu-batuan. Gimana, guys? Tapi Kak, ini kan lintasan tertutup kan? Iya, betul. Aman-aman aja sih Kak, harusnya kalau misalnya di Embung E. Cuman ya minusnya itu agak jauh rutenya. Karena di mana mereka memulai, mengakhirinya nggak boleh di jalur yang sama kan Kak. Itu aja sih paling. Lagi. Nah, kalau setuju di Embung E, itu kita rencana besok mau lihat kondisi lapangannya. Jadi kita bisa nentuin dari titik mana ke titik mana kita buat lintasan tertutupnya.
Jadi misal kita udah buat nih lintasannya, jadi kita udah tahu ada berapa singkapan yang kemungkinan ditemuin sama praktikan. Misal kita ada 10, jadi kalau praktikan nggak nemu 10, itu kan bisa kita nilai kayak gitu. Niatannya. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan praktikum cuma 2 jam lah istilahnya kan. Dan itu kemungkinan tidak mencukupi untuk kita membuat satu lintasan tertutup. Nah, itu dari kalian sebagai aspak-aspaknya, aku kembaliin lagi. Kalian mau buat penjelasan sebelum kalian praktikum, atau kalian praktikum, kalian jelasin cara pakai kompas dan pengambilan strike deep, nembak azimut, atau kalian buat lintasannya itu di luar jam praktikum kalian gitu. Nah, menurutku Kak, paling bagus itu, paling tepat itu, kan waktu praktikum kita cuma 2 jam toh. Nah, di 2 jam itulah kita gunakan untuk, istilahnya kalau di zaman kita Kak, di tahun lalu itu kan kita ada meet nih sebelum lintasan. Nah, itu kita lakukan itu di 2 jam itu. Kita akan mengarahkan mereka bagaimana cara menggunakan Brunton, mengukur strike deep, deep direction, dan lain-lain. Nah, di saat itu. Tapi untuk membuat lintasannya baru itu di luar jam praktikum, Kak. Karena ke Embung E aja itu sangat memakan waktu, Kak, untuk sekali pergi. Nah, itu kan sebenarnya iya bener kayak gitu, karena waktunya nggak akan cukup kan. Tapi nanti tolong diskusiin lagi ke praktikannya, karena kan kita tahu lah ya jadwal mereka tuh padat, entah sok padat, aku juga nggak ngerti. Takutnya kita bilang di luar jam praktikum, itu mereka pada nggak bisa. Jadi cuma ada berapa kelompok aja yang bisa ngambil data, yang lainnya nggak bisa ngambil data di luar jam praktikum gitu. Nanti tolong dikoordinasiin. Kalau emang mereka pada bisa di luar jam praktikum, itu nanti kalian bisa minjem. Mereka aja suruh minjem kompas ke lab. Jadi mereka yang tanggung jawab gitu. Boleh nggak, Dayat? Gimana, Dayat, peminjaman itu, Dayat? Memang kompasnya cukup, Kak. Nah, Iya, Kak. iya, kompas itu aku juga nggak tahu ya, Dayat. Kita boleh minjem berapa kompas? Kak, bukannya gantian ya, Kak? Itu nggak mungkin sekalian kan, Kak? Aduh, satu-satu, tertumbur. Kenapa tadi tuh? Ini, mau nanya berapa jumlah kompas yang bisa dipinjam, sama gimana alur kita minjem kompas itu, biar praktikan bisa minjem di luar jam praktikum. Oh, kalau kompas sih bisa aja. Mau berapa dipinjam sih bisa aja. Sesuai dengan kalau misalnya ada kegiatan sih bisa aja dipinjam. Paling nanti langsung pakai surat aja. Ngisi form peminjaman itu aja kok biasanya. Bikin suratnya sih. Minta tanda tangan Kak Resu sama Pak Laude. Itu Tapi yang kalau dari dosennya yang kok apa? itu yang buat suratnya itu dari praktikannya, atau satu surat aja untuk satu biostroke gitu? Satu surat untuk satu geostroke. Oh, oke. Makanya minjemnya misalnya dari tanggal berapa, untuk tanggal berapa, keperluannya apa, itu dicantumin di surat itu nanti. Aku kirim formatnya lah. Oke. Gimana, Grace, tadi, Grace? Enggak, Kak. Soalnya tadi kan orang ini mempermasalahkan tentang banyaknya kompas kan. Nah, kan orang itu kan nggak mungkin sekali waktu gitu loh, orang itu sekali praktikum kan pasti beda-beda gitu maksudnya. Oh ya, sama kalau bisa di dalam satu shift itu jadiin 5 kelompok aja. Kan biasanya ada 25 orang kan. Nanti buatlah satu kelompok itu 5-5 aja, biar nggak terlalu banyak juga kan kompas yang kita pinjam, karena kan aku nggak tahu ya, anak 25 ini agak plenger, jadi takutnya kenapa-kenapa kan. Sepi. Iya, Cok. Asli kompas mahal. Terus kalau kata gue ya karena itu gede, sementara kita misalnya buat fasilitas tertutup, kalau misal gua suruh bagi dua gimana? Ada yang dari ujung kanan ke ujung kiri, ada yang dari ujung kiri ke kanan, dan mereka ini tuh gak tutup, cuman ya nanti gabungin aja datanya. Misal kalau misalnya mau dibagi
dua gitu, ntar dari dua lintasan itu dibagi lagi berapa kelompok gitu. Jadi lintasannya tertutup, nggak terlalu makan waktu juga. Jadi ada yang jalan juga. Gitu aja. Ya masuk Jo, gimana Jo? Izin Kak, kalau kami kemarin kan itu peta lintasan tertutup kan Kak. Nah, kalau kemarin itu kan ada kayak misalnya dari GK1 kemana gitu. Berarti nanti kan kata kakak bakalan cek lapangan untuk mengetahui di mana sih ada 10 singkapan gitu kan Kak. Nah, berarti nanti kakak bisa ngasih titiknya dari mana ke mana gitu kan Kak. Biar kalau misalnya kalau peta lintasan tertutup kan dari misalnya kita mulainya dari embung E, maka berakhir di embung E gitu kan segala macamnya. Tapi urutannya itu mungkin nanti dari kakaknya bisa ngasih infoin kan Kak. Itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, berarti dari untuk mengambil datanya itu tergantung aspraknya kan Kak. Mau dia di waktu praktikum langsung ambil data boleh, atau ngelepasin anak-anaknya untuk ngambil data sendiri tapi ngajarin gitu dibolehkan ke itu Kak? Atau gimana? Mungkin sekian Kak. Oke, mungkin dari Raffi dulu ya, tadi yang dibagi 2 gitu. Kalau dibagi 2 itu sebenarnya bisa, tapi aku takutnya ketika dia nembak azimut, si kelompok A dan si kelompok B ini nggak ketemu di titik yang mau mereka, titik akhir mereka bertemu gitu, nembak azimutnya. Karena kan kita pakai jarak gitu kan, yang pakai kaki-kaki, atau nanti kita pakai meteran. Aku takutnya titik yang harus jadinya tertutup, dia nggak pas nutup, terus dibuat-buatin ketutup, kayak gitu. Terus kalau untuk Jo, titiknya itu nanti terserah mereka, bener-bener titik mereka ya. Tapi kita cuma kasih rutenya. Misal dari lereng sebelah kanan, muter ke utara, muterin embung, ke kanan, ke kiri. Nah, itu kita yang ngasih tahu. Kayak kita kemarin, misal dari GK terus ngelewatin pinggir embung, pinggir gedung E, terus ke GK2, terus ke, ya kayak gitu. Kita cuma ngasih rute kasarnya. Gimana bentuk lintasannya, itu terserah mereka, kayak gitu. Terus untuk waktunya, itu waktunya aku balikin lagi ke aspeknya masing-masing, karena kan aku nggak tahu ya case-nya nanti di shift ini dia nggak bisa Kak di luar jam praktikum, shift ini bisa gitu kan. Nanti dikembalikan lagi ke aspeknya masing-masing kayak gitu. Terus kalau misal pun di luar jam praktikum, kalau kalian bisa ngedampingin, alangkah baiknya didampingin. Karena kan itu istilahnya dia pakai alat prodi yang lumayan mahal ya. Takutnya kita kenapa-napa, kita nggak ada di lokasi, nanti yang nanggung jawabin kita kayak gitu sih. Salah satu atau boleh tiga-tiganya lebih bagus kalau ada yang mau bisa ngedampingin gitu. Izin ngulangi Kak, untuk rutenya tadi itu kita yang sebagai asprak atau dari kakaknya nanti yang ngasih? Nah, rutenya itu kan besok rencana mau ke Embung E. Nanti kalau kalian senggang gitu, nanti kita bareng-bareng ke Embung E. Jadi area-area mana misal ke Laptek ini, ke Laptek ini, itu nanti kita tentuin kayak gitu. Jadi biar tahu juga aspek-aspeknya dari titik mana ke titik mana kayak gitu. Fixnya belum tahu karena besok lah ya kita cari tahu bareng-bareng kayak gitu. Mungkin nanti list aja ya yang bisa untuk besok ke Embung E. Sumpah panas sekali pagi tuh. Kita subuh, nyubuh. Subuh. Maksud gimana gimana sah maksud gimana Bukan, itu si Faki bilang lah ini kita dampingi. Jadi maksudnya kalau nggak kita dampingi ya bagaimana? Oh, itu gitu guys, gimana guys? Kalau misalnya
atur jadwal tidur. Berarti Asprak Oh ya, sama ini, sama lokasi kita ekskursi. Ekskursi kita belum fix ya, guys. Ada ekskursi atau enggak? Bukannya kata kakak kemarin itu tetap ada tapi digabung sama praktikum lainnya ya kak? Iya, Krismin. tapi belum fix. Bapaknya pas kita tanya, Pak, terkait ekskursi gimana? Sebentar ya, saya belum koordinasi lagi dengan Pak Denny. Jadi kita tunggu koordinasi beliau dengan Pak Denny dulu. Jadi kasarannya itu nanti, ini kemungkinan ya dari omongannya Pak ini kemarin, kita itu bakal ngadain ekskursi, tapi ekskursinya itu ekskursi gabungan. Jadi Krismin, Geostruk, dan eksplorasi dijadikan satu, kayak gitu. Jadi biar sekali jalan, semuanya ekskursi, kayak gitu. Tapi itu belum tahu Kak, juga ya. masa digabungin Krismin Geostruk sama eksplorasi, Aku Kak? sebenarnya mikir kan, bener yang bilang si Grace, aku mikir, kalian eksplorasi Asprak ngambil kan masih kan anak 23, agak Nah iya, Kak. susah ya, gitu sebenarnya. Iya kak, satu hari yang sama jadi Aspra dan jadi praktikan. Aku udah ngomong kemarin kan kayak bukannya anak 23 ini praktikan eksplorasi ya, masa mereka harus ikut ngasprak, harus ikut ngepraktikanin juga, gimana ceritanya sebenarnya ya. Kalau Krismin sama Geostruk disatuin masih masuk akal ya. Itulah. Iya, Kak. Kayaknya kadang Betul. kalian Kordas perlu mengingatkan dosen-dosen itu lah. Dosen-dosen itu kayaknya ada yang amnesia, Cok, tentang Aspra ini. Tapi itu baru kemungkinan ya. Kalaupun iya, kalaupun enggak, mungkin kita kayak tahun kemarin aja lah ya, pakai duit sendiri kayak kemarin. Setuju. Dan emang kalau misal digabungin, emang dananya dibiayain gitu kak? Iya, kayaknya ya. Belum tahu. Belum tahu. Kok ketawa kak? Itu tanyain si Dayat. Dayat kan magang di Prodi. Iya, Dayat itu yang tahu. Gimana nih? Si Muti tuh tanyain tuh, duit Prodi banyak nggak gitu. Kalau banyak berarti dibiayain nanti. Tahun lalu anak 23 berapa bayar Geostruk? 100 kalau nggak salah kak. Nah, itu karena nggak dibiayain sama sekali dari Prodi. Akomodasi juga kayaknya kalau nggak salah tahun lalu nggak ada dibiayain sama Prodi. Makanya di kalian itu diminta 100.000 untuk sekalian biaya bis juga. Ya kan kemarin? Iya, Kak, betul. Makanya bandingin ke anak geologi kan, Kak, orangnya cuma 10.000, cuma uang makan, kami 100.000. 90.000 kak tahun lalu itu, tahun kami. Mungkin nanti tahun ini bakal kayak gitu juga sih. Kalau emang nggak ada dana dan mereka mau ekskursi ya. Kalau mereka mau, kalau emang dari mereka yang nggak mau ya udah. Gitu. Ada lagi nggak guys yang mau didiskusikan? Cukup? Kak, kalau nggak ada ekskursi, berarti ntar bakal ada ujian praktikum dong? Itu berdasarkan ketentuan kita nanti ya. Ya, kita mau buat uprak atau enggaknya itu berdasarkan ketentuan kita aja lah. Iya nanti. Kita lihat nanti lah. Ada lagi nggak? Ya, itu lah. Kalau uprak ketok. Iya ya. Angkatan 22 pernah tuh uprak ketok. Kalian pernah Iya, nggak? Cok, waktu Geofis. Dong izin request itu seru sih. Iya.
Kayak kalau nggak inilah ya, kalau nggak ekskursi lah ya, kita uprak ketok. Seru itu seru, iya. Boleh lah itu 2 opsi nanti, terserah mereka pilih yang mana. Uprak ketok maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi nanti setiap meja itu ada soal lah, ada sampel, terus ada kertasnya gitu. Jadi kalian ngerjain cuman misal 1 menit. Nanti si Elsa ini udah kalau udah ngetok batu misal tok gitu kan, kalian harus sudah geser. Mau kalian selesai mengerjakan itu atau nggak selesai mengerjakan itu harus geser. Jujur nggak ada capek-capeknya sih Kak, nggak secapek kalau di lapangan. Tapi itu Ops, kok belum kena aja Chester. Belum Wah, kena itu jantungmu di sini. Sumpah, Kebayang, Ces. tapi aku kebayang Kak, kayak OSCE di kedokteran iya, gitu Kak. kayak Iya, Acik benar. juga. Cuma Iya dikasih kan? waktu 30 detik nggak sih? Kita kemarin satu sampel itu. 30, Iya. 30. Iya, 30 Soal detik, terakhir yang bayangin. sulit. Kayak OSCE versi anak teknik. Tapi agak bingung ya kalau geostruk uprak dengan waktu yang singkat. Apa yang mau dikerjain anjir? 30 detik. Betul Kak, nggak tahu nanti mau ngerjain apa. Curiga 0 semua. Dia mutar kiranya udah habis waktu. Oke, ada lagi guys? Besok belum tahu jam berapa ya Kak? Oke, oh ya jamnya lah ya, dari sekarang aja lah ya. Iya. Jam 7. Ih, sumpah panas sekali loh Kak. Jam Mana 7. ada Chester jam 7 tuh dingin Chester. Lebih Panas enak pagi-pagi, loh. Chester. Daripada kamu udah di jam 12 siang, bener-bener matahari di atas kepalamu, lebih pilih mana? Tapi jangan ngaret lah jam 7-nya, Iya. please ya. Iya, ini. Biar Yang tidak ngaret bawa gorengan. Ya, Udah jam lah 7 ngaret lah ya. bawa gorengan sampai jam berapa itu? Bentar aja kita, cuma cek-cek aja. Oke, cek. Ke jam 7 ya. Kalau bisa setiap shift nanti ada perwakilan 1. Biar tahu gitu, nanti nganggong lagi nggak ada yang tahu di mana area-areanya. Jadi jam 7 nanti aku list aja siapa yang bisa ikut. Dah, gitu aja. Terus praktikum hari Minggu ininya berarti di lapangan langsung ya Kak? Nah, itu kembali lagi ke kalian. Kalian mau menjelaskan sebelum jadwal praktikum atau kalian menjelaskan di jadwal praktikum terus ngambil datanya di luar jam praktikum. Oke Kak. Bagaimana? Cukup? Cukup Kak. Paling Cukup, ini Kak. sih Kak, mengingatkan jangan lupa TP kesian yang per hari Senin itu. Iya. Harusnya nanti malam sih itu. Ya, Biar gedebak-gedebuk. sebentar. Yaudah. Oke, mungkin segitu dulu diskusi kita malam ini. Semua masukannya aku tampung. Makasih udah ngasih saran juga. Semangat buat kalian walaupun gaji kita cuma seuprit. Bye-bye. Semangat guys. Oke Kak, makasih Kak. Semangat. Izin lift Kak.